lagunya Waljina ya? Iya, Waljina, Gesang ya. Karangannya Gesang ya? Karangannya Gesang. Artinya bahwa Semarang kali ini banjir. Semarang kali ini banjir. Oh ya, stop. Okay. Ya. Artinya apa? Bahwa sejak dahulu kala ini Semarang memang adalah kota yang sangat rentan terhadap persoalan banjir. Kita tidak bisa memungkiri memang, karena yang keliru itu mungkin kalau apalagi ada bencana salju. Ya. Itu baru keliru ya? Itu yang baru keliru. Karena nggak ada gunung. Tidak salju. Tapi kalau banjir wajar ya? Kalau kita apalagi bukan wajar. Jadi kalau di Eropa mungkin ada bencana salju. Iya. Ya, kalau di Indonesia pasti bencananya ada dua, karena musimnya ada dua. Iya. Kekeringan dan banjir, apalagi hujan, banjir. ya? Curah hujan tinggi banjir. Tetapi bukan berarti kemudian apalagi kedua hal ini yang kemudian kita membiarkan begitu saja, tidak. Tetapi perlu ada sebuah langkah terhadap bagaimana tata kelola lingkungan di Kota Semarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada sore hari ini Jateng Post TV mendapat kesempatan sangat istimewa karena kita bisa sowan ya, atau berjumpa dengan orang paling penting nomor 1 atau nomor 2 ya di Kota Semarang. Beliau adalah Pak Sekda Kota Semarang, Pak Insinyur Iswar Aminuddin MT. Ya. Betul ya Pak ya? Betul Mas. Oke teman-teman, kalau Anda selama ini menikmati banyak fasilitas hidup di Kota Semarang, salah satunya beliau ini andilnya ya, yang sudah luar biasa melayani masyarakat. Siap. Kemudian teman-teman, kenapa kita mesti harus sowan sama beliau untuk interview sore ini? Karena beliau insya Allah setelah ini di Pilkada 2024 di Kota Semarang khususnya juga punya hajat mau maju sebagai calon wali Kota Semarang. Betul ya Pak Sek ya? Insya Allah. Jadi mohon doa dukungannya pada masyarakat Kota Semarang khususnya untuk beliau ke depan punya hajat maju calon wali Kota Semarang. Karena itu kita atas nama media punya kewajiban untuk menginterview ya. Jadi isi kepala beliau jika kelak menjadi wali kota mau apa gitu Pak Iswar. Kemudian yang kedua teman-teman, kita sore ini punya background yang luar biasa, namanya Merkah, yaitu di sebuah kedai kopi Merkah di daerah Stadion Diponegoro Kota Semarang. Jadi kita interview dari sudut kampung Kota Semarang ya Pak Sek ya. Betul, ya, supaya lebih dikenal oleh masyarakat Kota Semarang. Pak Sek, yang pertama, pertanyaan pertama sebagai calon wali kota adalah mewakili masyarakat Semarang. Bagaimana mengatasi problem banjir tahunan Pak di Kota Semarang itu Pak Iswar? Monggo dijelaskan kepada masyarakat kalau kelak menjadi wali kota Pak. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang banjir di Kota Semarang, maka kita tidak akan pernah lupa dengan lagunya Waljina ya? Iya, Waljina, Gesang ya? Karangannya Gesang ya? Karangannya Gesang. Artinya bahwa Semarang kali ini banjir. Semarang kali ini banjir. Oh ya, stop. Okay. Artinya apa? Bahwa sejak dahulu kala ini Semarang memang adalah kota yang sangat rentan terhadap persoalan banjir. Kita tidak bisa memungkiri memang, karena yang keliru itu mungkin kalau apalagi ada bencana salju. Ya. Itu baru keliru ya? Itu yang baru keliru. Karena nggak ada gunung. Tidak salju. Tapi kalau banjir wajar ya? Kalau kita apalagi bukan wajar. Jadi kalau di Eropa mungkin ada bencana salju. Iya. Ya, kalau di Indonesia pasti bencananya ada dua, karena musimnya ada dua. Iya. Kekeringan dan apalagi banjir. Curah hujan tinggi banjir. Tetapi bukan berarti kemudian apalagi kedua hal ini yang kemudian kita membiarkan begitu saja, tidak. Tetapi perlu ada sebuah langkah terhadap bagaimana tata kelola lingkungan di Kota Semarang. Semakin hari semakin kesini kan banjir semakin tidak dapat kita ukur lagi. Betul. Semakin besar dan semakin besar dan semakin tahun itu dampaknya wilayahnya semakin luas. Iya, semakin luas, dampaknya semakin luas. Curah hujannya barangkali tetap alam loh ya. Iya,
dan kemudian memang ada apalagi pemanasan global pemanasan global. Sehingga kemudian kita sebagai yang dipercaya, diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola itu kan harusnya kemudian kita berpikiran secara makro tentang, kan sudah teridentifikasi nih bahwa ada pemanasan global, ada penurunan muka tanah, terus kemudian ada persoalan lingkungan di Kota Semarang. Ya, ini kan harusnya bisa ditata dengan baik, harus dihitung dengan baik. Pemanasan global, potensi kenaikan curah hujannya berapa sih? Ya. Ini kan sebetulnya sudah ada, harus kita hitung lebih pemetaannya seperti itu. Terus kemudian persoalan lingkungan di Kota Semarang. Ya. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan, semakin lebar. Ya. Padahal kan sebetulnya kita inginkan agar kemudian apalagi daratan kita ini bisa stabil, kan dibutuhkan sebuah menghitung kapasitas air ini berapa yang harus kita kemudian kelola dengan baik agar kemudian tidak menjadi suatu persoalan banjir. Luas genangan berapa sih yang setiap tahun harus kita hitung agar kemudian tidak menjadi semakin luas. Luas yang harus terbangun berapa sih sesungguhnya harus kita bangun. Yang jadi persoalan adalah kemudian pemahaman kita bahwa harus membangun, tetapi kemudian kita tidak pernah berpikir kembali kepada lingkungan. Secara manajemen teori, apalagi hidrologi, itu memang dapat dihitung. Penambahan kapasitas air. Resapan ya? Bukan resapan. Ini selama ini kan kita cuma menghitung saja kapasitas sungai. Resapannya nggak ada ya, sudah nggak ada. Iya, sudah tidak ada. Iya. Lah sampai kapan kapasitas ini kita tambah? Kan gitu ya. Tempat aliran airnya ya. Iya, makanya kan kalau kita melihat sekarang sungai pada saat musim kemarau ya kekeringan. Betul. Pada musim hujan, kebanjiran, limpas dan lain sebagainya. Ini kan sebuah persoalan. Oke, Pak Sek, mohon maaf, saya potong. Pak Sek kan bagian dari pemerintah nih selama ini. Iya, betul. Iya kan, masalahnya sudah ada. Iya. Masih juga banjir, Pak Sek, gimana itu? Enggak. Jadi pernah saya menjadi kepala dinas PU, itu pernah turun, apalagi lama genangan dan luas genangan. Iya. Lama genangan dan luas genangan. Lama genangan kan juga mempengaruhi. Betul. Kemudian luas genangan. Luas genangannya dulu sudah semakin kecil. Lah, inilah pentingnya kembali kepada bagaimana masyarakat ini kita ajak untuk kembali ke lingkungan. Kalau kemudian kita cuma nambah kapasitas saja, ini kan menjadi persoalan ketika setiap tahun harus seperti itu. Apakah kita membangun terus-menerus, merubah fungsi lahan terus-menerus? Lah sampai kapan kemudian Semarang? Oke. Ini maksud kita sebagai rakyat ya. Setelah Pak Sek nanti menjadi wali kota ke depan, kira-kira mengatasinya dengan program apa itu Pak Sek? Mengatasinya kita kembali ke lingkungan. Kita kembali lingkungan. Berapa yang harus terbangun? Oke lah membangun, tetapi berapa persen yang harus kita masukkan ke dalam tanah atau yang biasa kita sebut dengan infiltrasi, masuk ke dalam tanah, itu kan harus dihitung. Jadi setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan atau rumah-rumah pribadi harusnya kemudian air hujan itu dimasukkan kembali ke dalam tanah. Jadi bukan air yang mengalir di atas permukaan atau biasa kita sebut. Jadi itu kira-kira ke depan kaitannya dengan menertibkan perizinan juga ya? Iya, harusnya menertibkan perizinan. Pembangunan itu lebih ketat lagi. Terus kemudian gini, harus dihitung 50% harus masuk ke dalam tanah, infiltrasi, diresapkan, kemudian diuapkan, evaporasi, itu harus kurang lebih 35%, 15% menjadi run off, sehingga cadangan air di dalam tanah ketika musim kemarau, sungai kita tetap terisi air, masyarakatnya nyaman. Bisa dihitung, bisa direncanakan, tinggal pelaksanaannya ya. Pelaksanaan, dan masyarakat harus bareng-bareng menyadari, sehingga 1,6 juta penduduk Kota Semarang harus sadar lingkungan, harus kita kembalikan ke lingkungan. Sampai kapan Semarang? Seperti ini. Jadi insya Allah konsep atau program untuk mengatasi banjir sudah dijelaskan oleh Pak Sekda Kota Semarang yang kelak akan maju menjadi calon wali kota ya. Iya, insya Allah. Amin. Pertanyaan berikutnya Pak Sekda, selain banjir, Semarang ini juga problem, kalau ini bukan tahunan lagi, ini bisa sewaktu-waktu adalah rob. Jadi banjir bukan karena hujan tetapi karena air laut naik. Dan itu juga dampaknya seperti banjir juga. Gimana mengatasi rob juga itu? Lah yang saya katakan tadi bahwa
lingkungan itu kan pasti kita berbicara dari hulu ke hilir, Mas. Oke. Salah satu faktor terjadinya penurunan tanah itu kan pengambilan air tanah yang besar-besaran. Itu akibat rob. Mengakibatkan rob ya, terjadi. Penyebab rob ya. Iya. Itu kan tanah turun, air laut semakin tinggi. Walaupun bukan salah satunya juga adalah pemanasan global, air laut semakin naik. Naik ya. Ya, semakin naik. Tetapi apalagi sekali saya katakan bahwa ketika sistem hidrologi ini kembali kepada kesempurnaannya, lingkungan dapat kita jaga, infiltrasi, evaporasi terjaga dengan baik, maka yang akan terjadi adalah kemudian masyarakat pengambilan air tanah tentu harus diimbangi juga dengan apalagi monitoring dan lain sebagainya, pengetatan pengambilan air tanah bagi masyarakat. Lah masyarakat juga nggak bisa disalahkan, keterjangkauan air apalagi air bersih bagi masyarakat tercukupi ya Pak. Itu masyarakat atau industri Pak? Ya termasuk industri juga. Yang paling besar justru paling industri besar yang ya. di daerah Pantura kan banyaknya industri ya, sehingga kemudian ketika memang apalagi sistem manajemen air di Kota Semarang dengan baik, ada kolam retensi sebagai air baku Kota Semarang, saya yakin bahwa ke depan apalagi masyarakat akan semakin mengurangi pengambilan air tanah. Oke, jadi teman-teman di Semarang itu selain faktor banjir ada namanya rob ya. Iya. Air laut itu bisa naik ke daratan, membuat banjir juga, tetapi itu akibatnya banyak ya. Iya. Air laut naik, Penyebabnya banyak. terus Ada kemudian dua ya. ada lensa sidem, penurunan tanah. Menyebabkan lensa Itu akibat dari pengambilan air tanah Iya. besar-besaran. Iya. Jadi banyak penyebabnya, problemnya ya. Iya, betul. Tetapi apapun bagi seorang pemimpin Kota Semarang itu harus diatasi, Pak. Iya, Kalau harus tidak, ya diatasi. masyarakat Paling tidak ya memang harus kita kurangi, karena ini kan sebuah hitungan yang memang untuk merubah habit atau kebiasaan masyarakat. Itu kan harusnya menjadi sebuah kebudayaan ya. Betul, betul. Menjadi sebuah kebudayaan sebagai budaya kita, budaya tertib, budaya bagaimana kembali ke lingkungan, sadar terhadap sosiologi, apalagi sosiologi sosial lingkungan dan lain sebagainya. Oke, Pak Sek, saya kembali ke depan lagi ya, dari sesi depannya. Yang mungkin perlu juga kita tanyakan, kira-kira dari lubuk hati yang paling dalam, niat maju calon wali kota itu kita mau apa ini di Kota Semarang ke depan? Iya, jadi Selain banjir tadi ya. saya itu kan alumni perencanaan wilayah kota, Mas. Alumni perencanaan wilayah kota. Wilayah kota, dan memang saya konsen terhadap wilayah kota. Artinya bahwa kita yang hidup di sebuah wilayah, saya yakin yang pertama dicari adalah bagaimana mendapatkan rasa nyaman untuk bertempat tinggal di kota. Betul. Dan saya selalu berpikirannya begini, yang namanya kesejahteraan itu kan sangat sederhana, tetapi perjalanannya masih panjang. Kita selalu berpikiran bahwa namanya kesejahteraan itu adalah bagian daripada kesejahteraan itu ya melulu dengan cuan. Ya. Masalah persoalan uang dan lain sebagainya. Padahal sederhananya konsep saya dalam bentuk kesejahteraan itu adalah masyarakatnya bahagia, masyarakatnya happy, masyarakatnya nyaman bertempat tinggal, antara satu warga dengan warga yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, atau rukun. Yang bisa membuat kemudian ini merasa nyaman adalah ketika kita merasa, masyarakat merasa bahwa ada sebuah rasa memiliki kotanya sendiri. Rasa memilikinya seperti apa? Di dalam rumahnya mereka bahagia, anak istri mereka berbahagia, hubungan suami dan istri bahagia, ya toh? Suami istri tidak bahagia ya podo duitnya akeh tapi orang sejahtera, menurut saya tidak sejahtera. Lah kemudian bagaimana ketika dia di dalam rumah, dia makan dan minum adalah air yang bersih, keluar dari rumah dia bisa menghirup udara yang segar ya, udaranya segar, lingkungannya sehat, lingkungannya sehat, tertata dengan rapi, saluran yang terlihat di depan rumahnya jernih dan lain sederhana seperti itu. Dia keluar dari sana keamanan, dia butuh transportasi, dia dapatkan transportasi massal yang nyaman. Dia lapangan pekerjaan lancar, aktivitas ekonomi ada di wilayahnya masing-masing, ada di kelurahan, aktivitas kebudayaan, aktivitas seni, aktivitas ekonomi, itu rukun mereka dalam satu ruang yang kemudian mereka betul-betul mampu bersilaturahmi antara satu warga dengan itu konsepnya. Jadi lubuk hati yang paling dalam itu untuk sih, maju mewujudkan itu ya. Mewujudkan. Tetapi mewujudkan itu tidak mudah Pak Sek ya. Ya namanya untuk mewujudkan sesuatu kan. Kalau ya cita-cita setinggi langit, tetapi prakteknya. Iya, tetapi kan kemudian, ya memang saya pahami bahwa ya untuk menuju ke sana ya memang dibutuhkan perjuangan ya. Perjuangan lahir maupun batin.
bahwa selama niat baik itu ada, tujuannya adalah dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat secara utuh dengan konsep pola pikir idealisme yang kita miliki untuk membangun, saya yakin bahwa perjuangan apapun kita harus hadapi. Harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Cita-citanya setinggi langit dan harus diperjuangkan. Dan butuh proses juga ya. Butuh proses, dan harapannya kan kita sebagai manusia dilahirkan ini tidak lain tak bukan adalah bisa bermanfaat. Selama ini Semarang termasuk belum kategori itu tadi sebetulnya, belum sejahtera, belum nyaman, belum kira-kira. Ya tergantung masing-masing pribadi. Pribadi ya. Masing-masing pribadi sudah sejahtera apa belum. Iya. Ya, dan di sana sebetulnya ada nilai spiritualisme juga masuk di sana, sehingga itu yang harus kita tanamkan. Tidak melulu pada persoalan bagaimana kita mencari cuan di atas muka bumi ini, tetapi ada sebuah hubungan spiritual antara hamba dan haliknya, antara pencipta dan yang diciptakan, gitu ya harusnya. Dan itu yang memang harus kita umumkan dalam setiap kesempatan. Dan itu akan terjadi ketika dalam sebuah komunitas kelompok bersilaturahmi dengan baik, masyarakatnya pun lingkungannya baik, tertata baik, psikologi masyarakatnya pun akan semakin baik. Iya. Tingkat kriminalitas pasti turun. Saya kira itu teori psikologi masyarakatnya. Siap Pak Sek. Berikutnya Pak Sek, untuk menuju ke masyarakat yang mungkin bahagia, nyaman. Kemudian fasilitas cukup, itu kurang lebih kaitannya dengan mungkin sebuah APBD, sebuah kabupaten kota ya. Semarang itu kalau nggak salah berapa? 5 triliun? 5 triliun sekian. 5 triliun sama-sama ibu kota provinsi, dibanding Surabaya jauh banget ya. Surabaya itu 10 triliun. Iya. Jadi cuma setengah doang ya. Iya. Dibanding Jakarta 80 triliun lebih jauh lagi ya. Jauh lagi. Nah, kira-kira nih sebagai calon wali kota nih, kalau misalnya nanti betul-betul dikehendaki menjadi wali kota, upaya menaikkan PAD supaya bisa mendorong pembangunan fasilitas bisa berjalan dengan baik, melayani masyarakat dengan baik, kira-kira apa yang bisa ditempuh untuk menaikkan sumber-sumber pendapatan? Saya kira begini, Mas. Saya kira begini. Letak Semarang ini sekarang seksi. Karena kita punya, Semarang itu tidak punya sumber daya alam. Memang iya. Iya. Tetapi kita alhamdulillah diberikan oleh Allah, menurut saya adalah letak geografisnya yang oke. Di posisi Indonesia saat ini. Di tengah Pulau Jawa ya. Itu yang saya maksud. Jadi kalau zaman dulu Pak Hendi sebagai wali kota Hendita, beliau sudah menyampaikan bahwa sudah membuat tagline simpul ekonomi Jawa. Waktu itu belum ada, cuman ya agar kemudian kita itu yang ada pemerintah kota dan masyarakatnya betul-betul tergugah, ada semangat untuk menyatakan Semarang sebagai simpul ekonomi Jawa. Lah kalau kita melihat sekarang dengan apalagi letak geografis, letak positioning Semarang di Pulau Jawa, maka kita kembali Semarang punya potensi yang begitu sangat besar. Ada tol ya, sekarang ya, apalagi ada tol ya, Pantura ya. Sampai hari ini Demak sudah hampir selesai, mungkin di 2026 Semarang-Demak. Terus kemudian rencana tol sampai dengan ke Jawa Timur, Pantura juga sudah akan terbangun. Kemudian tol yang menuju ke selatan Semarang-Solo sudah terbangun sampai ke pantai selatan, ke timur. Kemudian Semarang-Jogja juga terbangun, Bawen-Jogja. Kemudian Solo-Jogja juga sudah terbangun. Artinya apa? Bahwa Semarang sebagai posisi yang di tengah, artinya Joglo-Semar, Jogja, Solo-Semarang sudah terbangun sebagai simpul ekonomi di tengah ini. Bangkitannya pasti akan semakin besar terjadi di Semarang, karena kita punya pelabuhan, kita punya bandara, kita punya stasiun kereta api dan lain sebagainya, sehingga aksesibilitas, konektivitas akan cukup sangat tinggi. Artinya apa? Bahwa kegiatan masyarakat ini kan semakin bergeliat, akses ekonomi semakin bergeliat. Kita bisa membayangkan ketika kawasan yang ada di sekitar kota Semarang ini bergeliat, maka kebutuhan akan sarana prasarana perkotaan pasti akan semakin meningkat. Berapa orang yang akan masuk ke Semarang untuk mendapatkan sarana prasarana tersebut? Ini adalah kesempatan bagi masyarakat. Oke. Konektivitas sudah lengkap ya? Sudah lengkap, konektivitas, aksesibilitas. Pertanyaannya, kolaborasi antara kota. Tinggal kota Semarang ini mau menjual apa nih? Mau menjual apa? Iya. Makanya kan sekarang saya sering katakan kepada teman-teman,
sama anak-anak milenial maupun Gen Z, ini adalah waktunya kalian untuk berbuat. Harus mempersiapkan diri agar kemudian setiap aktivitas masyarakat ini tentu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dampak positifnya akan semakin sana. Lah, artinya apa? Bahwa ketika aktivitas masyarakat semakin banyak, semakin bergeliat, duit semakin banyak yang masuk, PAD-nya naik, masyarakatnya semakin sejahtera, infrastruktur kita semakin bagus, konektivitas semakin. Ya, tantangannya saya kira semakin positif. Tantangannya saya kira tinggal kembali ke kota Semarang sendiri. Kembali Nih, potensinya apa yang membuat orang bisa datang ke sini? Iya, tapi kan kita harus memahami betul-betul tentang potensi itu kan. Harus kita kuliti lebih dalam tentang potensi yang kita. Betul. Anak muda Semarang oke loh, Mas. Iya. Idenya, gagasannya keren-keren, cuman kemudian kita tidak pernah mengembangkan itu. Pak Sek, sebenarnya menurut saya ini yang sederhana ya. Ukuran masyarakat itu sebuah kota akan didatangi oleh orang lain. Yang pertama itu adalah objek wisata saat ini ya. Iya. Kemudian kuliner. Iya. Dua hal ini. Mungkin ada Ya seni. bukan cuman itu saya kira, Ya, Mas. Kalau banyak saya juga sih ya ya. banyak juga. Jadi hotel Mais, Ya, Mais. iya kan bisa juga. Mereka apalagi berkegiatan 2-3 hari di Semarang pasti menghasilkan cuan bagi kota Semarang sendiri. Aktivitas bisnis terhadap kawasan industri yang ada di sekitar itu. Semarang ini pasti sarana prasarana perkotaannya lengkap di Semarang. Mau pijet ya ono neng Semarang, Ya. ono karaoke ono neng Semarang. Hiburan malam terbuka. Tetapi tentu bahwa kembali lagi kepada kita, apakah kita mau memaksimalkan potensi yang kita miliki. Syaratnya apa? Kemampuan masyarakat, kemampuan anak-anak muda yang 52% ini harus dipersiapkan betul. Betul. Harus masing-masing mengisi kotanya. Harus mengisi Supaya- ruang-ruang yang kosong itu mereka harus masuk. Percuma aja misalnya konektivitas sudah oke, tapi mau Iya. ke Semarang mau ngapain Mau sih? ngapain? Kuliner masih kalah Iya. dengan Solo, dengan Yes, Jogja ya. yes. Kemudian Makanya wisata kemudian apalagi iya, misalnya. wisata apalagi lah yang dibutuhkan mereka adalah ketika mereka butuh sarana prasarana perkotaan, ada tempat untuk rapat, ada tempat untuk pertemuan, ada tempat hiburan yang nyaman bagi kita. Hiburannya kan tidak perlu orang perkotaan itu kan hiburan alam itu paling ya dia lakukan ya setahun sekali kok dengan keluarga. Ya, Tetapi yang banyak kan adalah sebuah perjalanan kerja ya, kegiatan bisnis. kegiatan bisnis, Ya. ya toh? Lah itu yang harus dipersiapkan mereka 2-3 hari tidur di Semarang. Ada kegiatan anak muda yang bisa dia, ada kegiatan kawan-kawan seniman dan budaya. Betul, Dan betul. itu simpul-simpul kebudayaan seni ini harus kita bangun di mana-mana sehingga menjadi sebuah jujukan. Sambil ngopi, iki aja. Ini kan tempat yang sangat sederhana dengan ide gagasan seperti Ya. ini ya. Toko buku dulunya. Toko buku, kemudian kita ngopi di sini. Toko buku bekas loh. 3 toko buku bukan, dan dia berada di sebuah kampung. Iya. Lah, inilah yang terkadang kita kelirunya bahwa yang namanya sebuah aktivitas ekonomi hanya berada pada ruang-ruang yang eksklusif, pada ruang-ruang yang sederhana. Itu pun dapat terbangun yang seperti ini. Iya. Kan Itu gitu. jadi Ini adalah kebudayaan loh ini. Dan Betul. makanya saya sering katakan bahwa Semarang harus melakukan pijakan pembangunannya berangkat dari kebudayaan yang kita ambil. Nggak usah lihat-lihat orang Eropa sana membangun. Kita lihat kebudayaan kita sendiri. Yang kayak gini ini kan bagian daripada kebudayaan kita. Luar negeri orang. betul. Kan gitu ya. Betul. Dan sekarang Sederhana kok. sebenarnya kalau perkara promosi itu sudah sangat Wah, luar sudah biasa. luar biasa. Lewat sosial Beliau media tanpa sudah, biaya ya. tanpa biaya, tanpa Asal biaya. itu menarik, Ya. sudah menjadi Ya hari konten. ini kita seperti ini Iya. kan. Kenapa mesti di sini? Kenapa masih di sini? Kenapa nggak di studionya jadi? Lah, kenapa tidak di tempat yang lebih Iya, lebih gitu oke. ya. Itu salah Lah satu ini sambil contoh. ada asap-asap oke. Apa oke? Sate. Wah, ini kan makanya suasana kampung yang betul-betul. Betul, Ini yang betul. dapat layak jual kok. Jadi berangkat dari budaya juga seharusnya. Iya, ya, berangkat dari supaya budaya. kota bisa menjadi Dan menjadi seksi dan itu didatangi orang. pijakan kita harus dari sana, kebudayaan kita. Nggak usah lihat budayanya orang lain kok. Kebudayaan kita sendiri Mudah-mudahan, dengan ya. kesederhanaan kita mampu mendapatkan. Oke, mudah-mudahan kalau Pak Sek nanti jadi wali kota itu bisa terwujud semua. Amin, amin, amin. Oke, berikutnya Pak Sek, Iya. karena kan ketemu Pak Sek ini kan Iya, jadi iya. banyak pertanyaan mewakili masyarakat nih, kalau kelak Iya. menjadi wali kota itu mau apa sih betulnya gitu ya. Berikutnya adalah tentang ini Pak Sek, mungkin juga kita tadi supaya kita bisa nyaman keluar rumah misalnya udaranya segar dan segala macam kaitannya dengan mungkin lingkungan, manajemen Iya, lingkungan. manajemen lingkungan. Salah satunya itu yang menjadi kewajiban itu kan harus ada RTH ya. Berarti gua aja. Ruang terbuka hijau di sebuah Iya. kota itu kalau nggak Iya. salah minim itu 30%. Iya. Iya. Nah, Semarang ini menurut catatan saya sebagai bagian dari masyarakat itu justru di jalan-jalan itu banyak pohon dibunuh sekarang. Iya, Pak iya. Sek. Iya, betul. Di tengah kota itu Iya, dulu wah itu banyak pohon Iya, iya, malah iya. ditebang dan Ditebangi. tidak diganti.
itu kan justru mengurangi Iya, iya. RTH Kota Iya, Semarang. Sehingga iya. gimana bisa menciptakan lingkungan? Iya, iya. Nah itu kira-kira ke depan gimana itu kalau berkurang terus atau? Saya masih ingat waktu apalagi wali kotanya Pak Sutrino Soeharto Ya, ya. kan disebuti wali kota gila taman. Oh ya. Ya tahu waktu itu Wagiman ya tahu. Wali kota Gila Taman ya tahu Pak. Pak Anu waktu itu. Tetapi ya makanya saya katakan tadi Mas bahwa persoalan lingkungannya bukan cuma persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan 1,6 juta jiwa penduduk Kota Semarang sadar terhadap lingkungan. Jangan kemudian begitu mau bikin toko depan rumahnya ada pohon bude ditebangi. Tetapi bagaimana pohon itu mampu memberikan apa ya semacam daya tarik sehingga kemudian ada toko sana sebagai tetenger aku mau ke toko A iki ono pohon asem gede gitu tanda-tanda lokasinya mana kan gitu buat teduh nyaman dingin kebanyakan udah berpikir itu. Nah kita berharap ke depan adalah sebuah ya memang kota ini untuk semua Mas, jadi kita jangan egois karena ujung-ujungnya juga untuk kita semua. Oke, Pak Sek, berkaitan dengan menebang pohon. Itu sebenarnya kan ada larangannya, ada peraturannya juga, peraturan daerah. Ada sanksinya juga. Tetapi sekarang kan memang berbagai cara yang dilakukan oleh mereka masyarakat kita. Tidak ditebang, tetapi di KI solar banyak kejadian. Air aki kan banyak seperti itu. Tapi kan ketahuan tuh, tokonya di belakangnya bisa diproses hukum seharusnya, bisa didenda itu ya. Iya didenda, tapi kan nggak kelihatan di operasinya. Buktinya nggak kelihatan. Itu nanti salah satu tugas Pak Sek kalau iya harus. Itu menjaga saya pernah ya nanam itu tidak mudah Pak. Tidak marah sih, cuman waktu itu ada kawan-kawan wartawan waktu itu ada salah satu lokasi tanaman mahal di tanaman pohonnya namanya pohon pule. Oh iya. Saya masih kepala dinas PU waktu itu. Ada 3 pohon pule kok di salah satu ruas jalan lah, nggak usah saya sebutkan. Loh kok meranggas ya? Rontok semua nih pohonnya. Wah, saya langsung undang wartawan dipublish. Ketakutan sama kita. Akhirnya kemudian ada sanksinya. Alhamdulillah bisa terselamatkan Mas. Jadi belum sampai masuk ke akar-akarnya, akhirnya bisa terselamatkan ada 3 pohon. Tinggal menegakkan aja Pak. Tinggal menegakkan saja iya. Ya itu tadi. Menegakkan di luar dan di dalam juga tuh harusnya kadang-kadang. Jadi terkadang kan juga kita persoalannya lo kok wali kota kok ngene kok galak enggak, bukan galak persoalannya tetapi ini untuk kita kok. Iya tuh. Jadi harus dipahami lah ya bareng-bareng. Oke. Kota ini harus kita pahami. Berikutnya mungkin agak ke politik. Ke depan nih kan Kota Semarang bursanya banyak nih yang mau maju ya. Iya. Ada Pak Sek sendiri, kemudian ada incumbent Ibu Ita ya. Iya. Juga mau maju, kemudian ada sosok Pak Sukawi owner PSIS juga maju. Iya. Ada yang lain-lain. Nanti mau nggak mau harus berhadapan mereka ya. Iya siap. Ini Sekda nanti berhadapan dengan wali kotanya gitu. Kira-kira gimana gambaran secara politik Pak Sek? Kalau saya sih sering mengatakan sama teman-teman ya sama kawan-kawan semua. Ikhtiar boleh kita lakukan, tetapi keputusan akhirnya semuanya ada sama Allah. Ya. Bahwa yang namanya pemimpin itu sudah segaris tangan. Tetapi garis tangan kita kan kita nggak tahu kalau kita nggak ikhtiar. Ada terkadang orang yang punya kemampuan tapi tidak berani untuk kemudian tampil. Lah eman-eman, kota ini harus kita perbaiki, lah harus kita tampil. Tinggal bagaimana masyarakat menilai mampu nggak kamu untuk wes niat maju tapi bekalmu apa untuk maju, mewakili masyarakat, membawa masyarakat yang sejahtera. Lah sejahteraku itu piye caranya bagi kalian itu loh yang mau maju kan gitu ya pertanyaannya. Bagaimana caranya agar kemudian kami itu sejahtera, masyarakatnya kompak. Jangan-jangan kemudian jadi wali kota terus apalagi sudah tidak mau serawung sama masyarakat. Padahal pemimpin-pemimpin masa lalu adalah pemimpin-pemimpin yang mampu untuk serawung ke masyarakat dengan keikhlasan. Bagaimana apalagi para nabi kita membawa umatnya dalam bentuk sebuah kasih sayang, apalagi merangkul kebutuhanmu apa dan itu yang penting Pak. Iya. Berarti semua bersaing ya. Semua harus bersaing. Ya. Mau ketemu kalau menang itu tidak ada masalah, teman sendiri tidak ada masalah. Yang penting semua berjuang. Untuk kebaikan Kota Semarang. Untuk kebaikan Kota Semarang. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada. Pokoknya ya rangkul-rangkulan aja, fine-fine saja. Jangan saling serobot ya. Udah boleh lah. Ya serobot ya tetap pakai adab. Betul pakai adab. Oke, Pak Sek. Kira-kira dalam benak Pak Sek ke depan itu punya mimpi apa yang paling misalnya prestisius untuk Kota Semarang dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk apa kira-kira? Kebijakan apa yang
mungkin Prestisiusnya tentu sederhana, jadi membuat visi misi itu enggak usah terlalu hal yang tidak mampu kita jangkau. betul. Membuat visi misi adalah bagaimana masyarakatnya itu cinta terhadap kotanya. Karena banyak juga orang berkatakan cinta tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak memperlihatkan rasa cinta itu. Merusak ya? Merusak malahan, kan begitu ya. Lah bagaimana itu terjalin dengan baik. Terus kemudian saya selalu memandang sesuatu itu karena saya orang teknik dan paham memandang 3 dimensi. Selalu melihat kota saya ada anak-anak berjalan sama orang tua bergandengan tangan di tempat yang bersih, tertata rapi. Rapi itu kan tidak perlu mahal, Mas. Iya, iya. Suatu contoh ini saja loh, terlihat rapi padahal sederhana tapi terlihat rapi. Bahan-bahan sederhana, bekas-bekas ya. Bekas-bekas. Ditata Maksud saya ya. seperti itu, kita tata kota kita. Tidak perlu dengan barang mahal, tidak perlu dengan APBD kita sampai puluhan triliun. Tidak Triliun, perlu. ya. Dengan 5,6 triliun misalkan, tapi kalau kita memanfaatkan angka itu dengan kemampuan kita, yang penting tadi saya katakan bersih, rapi, indah, udara seger, itu tak masalah. Iya, endingnya nyaman. Pernik buat flyover nggak perlu terlalu berlebihan. Saja simbol-simbol saja bahwa perlu terdengar. Kalau saya sih nggak perlu juga. Terdengar kita adalah masyarakat yang baik, masyarakat yang sadar lingkungan, sadar bahwa masyarakat Semarang bahagia banget. Oke, Pak Sek. Terdengar kita itu cuman itu. Kemudian langkah politik konkretnya Pak Sek. Maju Iya. kan harus dapat dukungan dari partai politik ya. Iya, Minimal satu pasang itu 10 kursi kalau 10 kita kursi, sepakat. ya. Selama ini sudah menyiapkan berapa kursi, partai apa saja Pak Sek? Oh, ya, apalagi. Saya kira itu keputusan partai lah. Bisa melihat calon-calonnya. Apakah kita memilih calon ini dalam rangka memberikan kesejahteraan ataukah memang hanya kepentingan. Tapi saya yakin bahwa kawan-kawan partai bisa menilai lah. Mana wali kota, bakal calon ini yang memang niat maju untuk mensejahterakan masyarakat. Yang penting bahwa bagi saya, Mana yang hanya gimmick ya? iya, mana hanya gimmick dan lain sebagainya. Gimmick. Mana hanya gimmick. Ya, saya belum bisa menyatakan mengklaim, saya tidak suka mengklaim-klaim, Mas. Tapi sudah silaturahmi ke partai apa saja Pak Sek? Itu kewajiban saya untuk bersilaturahmi. Sudah kemana Sudah sudah? semuanya. Oh, sudah semua ya? Sudah semua. Ya. Semua partai ya? Ikhtiar itu sudah kita lakukan, ya tinggal monggo silahkan kawan-kawan partai untuk Partai ya. menilai. Ya. Dapat amanah. Dapat teman kita jalankan dengan Jalankan, ya. tulus ikhlas. Kalau soal pasangan kira-kira ada harapan kepada siapa yang selama ini sudah muncul? Kan berpasangan ya. Kalau pasangan saya paling tidak gini, Mas, yang mampu untuk mendedikasikan dirinya, bukan untuk mendapatkan kekuasaan dan berlomba-lomba untuk kemudian karena melihat postur anggaran, jangan melihat ke sana. Yang harus kita cari pasangan saya ini adalah orang-orang yang betul-betul punya basis massa dan terbiasa dengan lingkungan grassroots. Ya, ya. Dan sadar diri bahwa kita adalah milik mereka, dan itu bukan perjalanan yang singkat, Mas, bukan cuma gimmick saja, tetapi memang terlahir dari lingkungan seperti itu. Dan dia masuk ke dalam hatinya. Itu kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya. Sebagai calon wali kota Iya. yang mendampingi Pak Sek Iya. ke depan. Iya. Oke Pak Sek, kan sudah biasa nih maju calon kepala daerah itu pertimbangannya dua dalam bahasa guyonan politik ya. Pertama Mas? elektabilitas, Iya. yang Dan kedua ini isitas. Isitas, ya. Ini Pak Sek di antara dua ini sudah oke banget atau bagaimana nih? Oh, saya kan pegawai negeri, Mas, tidak punya duit. Saya kembalikan kepada masyarakat. Apakah kita mau membeli suara, apakah mau menjual suara kita, atau pengen membeli sebuah hal dalam rangka kebalik mereka. Apa arti sebuah materi 50.000, 100.000, tetapi kemudian kita mengorbankan kota yang kita cinta. Saya jujur tidak punya duit. Tapi seperti tidak masuk akal Pak Sek, kalau maju calon kepala daerah tidak punya logistik itu. Ya monggo, silahkan dari partai kan. Saya menawarkan apa adanya dengan diri saya. Nggak mau ya sudah, nggak mau. Karena abdi negara nggak mungkin punya duit banyak. Iya, nggak punya, Mas. Saya punya rumah pun ya punyanya orang tua saya, warisan. Tapi kan seorang sekda gitu loh. Lah sekda berapa sih gajinya, Mas? Cukup untuk anak istri saja. Berapa Pak Sek? Wah, pegawai negeri kan di browsing kan kelihatan toh itu Tiap bulan tiga berapa ya? sih gajinya Pak Sekda, kan ada tuh di laporan keuangan. Oke, tadi yang penting komitmen, niat baik Iya, ya. Ini komitmen saya niat baik saja. Ya teman-teman kayak gini ya bareng-bareng semua kan gitu, Mas. Kalau kita biasa sama kawan-kawan yang tingkat bawah pasti akan merasakan.
Oke Pak Sek, sambungan berikutnya Pak Sek. Selama ini Pak Sek menjadi sekda ya bersama Ibu Ita sebagai wali kota. Apa yang masih kurang dengan kota Semarang ini Pak Sek? Tidak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang. Tinggal bagaimana menambah, Mengembangkan ya. mengembangkan apa yang sudah ada. Tidak ada lagi karena rumusnya sudah ada kok. Tinggal bagaimana mengembangkan yang sudah ada. Bu Ita baik karena saya prinsipnya saya sering menyatakan sama teman-teman, orang lain boleh membenci kita, tapi kita tidak boleh. Biar bagaimanapun, apalagi kita sebagai anak yang sekarang diwariskan, harusnya apalagi mikul dur, mendem jeruk. Jangan lupakan perjalanan sejarah dari para pemimpin, karena dia sudah meletakkan, Mas. Jasa-jasa terdahulu ya. Apapun Para sekecil pendahulu apapun, dengan segala kekurangan dan kelebihannya pasti sudah dijelasin. Pasti ada sisi baiknya ya. Oke, Pak Sek, terakhir mungkin kalau ada harapan, himbauan buat masyarakat Kota Semarang kaitannya dengan hajatnya Pak Sek untuk maju wali kota ke depan, monggo. Iya, jadi untuk warga masyarakat Kota Semarang, perjalanan hidup adalah sebuah perjuangan. Saya sudah mengawali perjuangan ini sejak tahun 94 menjadi pegawai negeri sipil, memberikan layanan terbaik kepada pemimpin, para pimpinan. Apapun yang dikerjakan oleh para pimpinan sudah kami laksanakan. Saatnya saya menghadapi pensiun sebagai pegawai negeri sipil, pengen kemudian meneruskan cita-cita harapan para pendahulu. Ingin meluruskan, bukan meluruskan, ingin memperbaiki, menambah kekurangan-kekurangan yang ada dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pesan saya bahwa pilihlah pemimpin yang tidak hanya kemudian menjanjikan, tetapi lihat kerja nyata yang sudah dilakukan. Kesejahteraan Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, sahabat-sahabat, anak-anak, adik-adik, semuanya ada di tangan kalian semua. Yuk kita bareng-bareng membangun kota Semarang yang kita cintai. Kota ini penuh dengan potensi, kota ini penuh dengan sejarah, kota ini penuh dengan perjalanan yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain. Yang mampu memahami itu adalah orang-orang yang bisa membangun kota Semarang. Karena detail kota ini harus kita pahami untuk membangun. Terima kasih buat para penikmat daripada TV, Jateng Pos TV. Jateng Pos TV. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berbuat terbaik untuk kota yang kita cintai. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terselip sedikit pertanyaan tadi. Iya. Pak Sek ASN ya. Iya. Nanti Agustus itu udah mulai pendaftaran pilkada. Iya. Gimana tuh, mau mengundurkan diri lebih cepat atau sudah pensiun atau? Sesuai dengan keputusan MK saja, Mas. Keputusan MK bahwa apabila ada aparatur sipil negara yang ingin maju pilkada, maka mengundurkan dirinya pada saat ditetapkan pasangan calon oleh Tetap, ya? KPU. Oke. Iya, Kalau sebelumnya belum purna ya Pak Sek ya? belum. Masih lama. Jadi, ya kurang lebih kalau menurut jadwalnya itu kurang lebih 27, nggak salah 27 September ya. Oh. Kalau aturan yang lama kita melampirkan surat pengunduran diri pada saat pencalonan Ya, di ya. KPU. Kalau ini enggak, digugat oleh ada beberapa PNS ke MK, kemudian hasil putusannya bahwa asas keadilannya adalah ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Sudah tetap itu harus Tetap baru kemudian mengajukan surat. pengunduran diri ya sebagai. Artinya Pak Sek ini sebenarnya masih aktif ya. Iya. Tapi Bismillah ya. Bismillah, karena ya saya masih ada 4 tahun sih sebetulnya. Sebetulnya masih 4 tahun lagi purna ya, pensiun ya. Iya, tetapi saya berpikir masa ada sesuatu hal yang kemudian ingin berbuat lebih bagi masyarakat, bagi kota yang. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih sekali Pak Sek sekali lagi atas waktunya bincang-bincang dengan Jateng Pos TV. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi inspirasi terbaik buat kita semua. Siap. Khususnya untuk masyarakat Kota Semarang yang Amin. tanggal 27 November nanti punya gawe pilkada serentak, salah satunya memilih calon wali kota Semarang. Siap. Pertimbangkan dengan baik. Depan kita ada Pak Sekda, Pak Iswar Aminuddin yang juga akan maju sebagai calon wali kota. Terima kasih sekali lagi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.